Jika berkunjung ke wisata Istana Baso Pagaruyung, Anda pasti menjumpai badut berkarakter khas Minang ini. Tapi siapa sangka di balik kostum tersebut ternyata merupakan para ibu-ibu rumah tangga. Setiap harinya badut-badut ini mencari nafkah di sekitaran Istana Baso Pagaruyung di tengah panasnya terik matahari dan mengenakan kostum yang beratnya cukup lumayan. Pendapatan mereka didapat dari para pengunjung yang ingin berfoto dengan mereka. Salah satunya ialah Afrida, wanita berusia 40 tahun. Ia bersama rekan-rekan lainnya juga merupakan ibu-ibu rumah tangga melakoni peran sebagai badut berkarakter Minangkabau ini setiap harinya. Seharinya Afrida dan rekannya yang lainnya dapat mengumpulkan uang 40 sampai 60 ribu rupiah. Namun uang yang didapat itu pun bukan sepenuhnya dibawa pulang, karena mesti dibagi dengan pemilik kostum. Menjadi badut karakter Minang ini juga bukannya tanpa tantangan, karena mereka mesti bersaing dengan karakter badut kartun lainnya untuk menggait pengunjung. Nah, di sini Amak tiap hari, cuman di sini Amak cuman hanya penjual jasa, jadi dapat tiap hari itu tidak tetap. Namanya hari ini segini, hari besoknya segitu lagi. Jadi kami hanya mengharap belas kasihan aja, berapa ikhlas. Jadi kami tidak menarik segini tidak. Cuman kalau dapat per hari itu tidak sama. Ini sebetulnya dulu karakternya cuman hanya Minang. Tapi karena sekarang ini karena banyak yang dari mancanegara, dari luar, masih ada tuh Elsa sama itu yang satu lagi tidak tahu namanya. Tapi sebetulnya kami dulu sudah semupakat yang badut-badut yang tidak berkarakter Minang diganti. Jadi tak boleh badut anak-anak. Lima adalah badut anak-anak entah satu atau dua. Momen libur Nataru ini menjadi harapan besar bagi para ibu rumah tangga tangguh ini agar meraup pendapatan lebih seiring meningkatnya kunjungan masyarakat ke Istana Baso Pagaruyung. Dari Tanah Datar, Afriandi, Padang TV.